Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Next yang dirilis pada tahun 2022. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga harmonis yang terdiri dari Richard, istri Richard bernama Donna, dan ketiga anak mereka yang bernama Jack, Lucas, dan Tessa. Pada suatu hari, Richard dan Donna mengajak ketiga anaknya yaitu Jack, Lucas, dan Tessa untuk berlibur di sebuah tempat yang sunyi dan jauh dari perkotaan, di mana pada liburan kali ini mereka akan melakukan kegiatan kemah di alam terbuka. Tempat yang akan mereka kunjungi bernama Living Springs. Tapi sebelum berangkat liburan, mereka pun mulai mempersiapkan barang-barang keperluan mereka. Tak lupa Jack, Lucas, dan Tessa juga membawa bola dan tokat baseball untuk mereka bermain nanti. Singkat cerita saja, setelah menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya mereka pun tiba di lokasi tempat mereka berlibur. Untuk mengabadikan momen liburan mereka, Jack juga membawa kamera dan mulai merekam seluruh kegiatan yang mereka lakukan. Di sana, Richard dan Donna mulai mempersiapkan makanan, sementara Jack, Lucas, dan Tessa lebih memilih untuk bermain baseball. Karena Lucas tidak pandai dalam bermain baseball, membuat Jack mulai meledek Lucas. Lucas yang merasa marah langsung membuang bola baseball mengarah ke tengah danau yang tak jauh dari tempat itu. Lucas pun memaksa Tessa untuk mengambil bola tersebut. Pada awalnya Tessa memang berkeinginan untuk mengambil bola itu, tapi di saat bersamaan orang tua mereka memanggil anak-anak untuk makan sore terlebih dahulu. Dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan, Jack pasti selalu merekam dan mengabadikan momen-momen kebersamaan mereka. Saat sedang merekam lingkungan sekitar, Jack melihat ada sesosok makhluk misterius berdiam diri di dalam hutan. Melihat hal itu, Richard pun mulai mendekat ke arah sosok tersebut dan ternyata itu adalah seseorang yang sedang tersesat dan tidak tahu arah. Setelah Richard kembali, Richard merasa sangat bingung melihat Tessa yang tidak ada bersama mereka. Oleh sebab itu, Richard berusaha mencari keberadaan Tessa hingga pada akhirnya mereka semua mendengar teriakan Tessa. Ternyata Tessa pergi ke danau untuk mengambil bola yang sebelumnya tenggelam di tengah danau. Tessa yang tidak bisa berenang mulai tenggelam. Namun tenggelamnya Tessa seperti tidak wajar dan Tessa terlihat seperti ditarik oleh sesuatu ke dalam air. Richard yang panik berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Tessa. Akan tetapi Richard tetap tidak bisa menemukan keberadaan Tessa di danau tersebut. Richard pun hanya bisa pasrah dan menangis akibat Tessa yang tidak bisa ia temukan. Lalu tiba-tiba saja muncul sesosok makhluk dari dalam danau mulai mendekat ke arah Richard. Semenjak kejadian itu, Tessa dinyatakan menghilang dan kemungkinan besar dia sudah tewas akibat tenggelam, sementara Richard juga tewas secara misterius. 25 tahun kemudian semenjak Tessa meninggal, Donna mengidap penyakit gangguan kejiwaan sehingga Donna diharuskan meminum obat-obatan untuk meredakan penyakitnya. Selain Donna, Lucas pun juga terkena imbasnya di mana Lucas mengalami depresi yang mengharuskan Lucas untuk meminum obat-obatan agar dirinya tetap bisa menjalani kehidupannya dengan normal. Semenjak kematian Tessa, Lucas merasa sangat bersalah karena dirinya lah yang memaksa Tessa untuk mengambil bola baseball tersebut. Namun kehidupan Lucas yang menyedihkan itu berubah menjadi bahagia setelah dirinya menikah dengan seorang wanita bernama Stevie. Dari pernikahan Lucas dan Stevie, mereka memiliki satu anak perempuan bernama Zoe. Meskipun telah menikah, tapi ternyata Stevie tidak peduli pada Lucas dan Zoe. Hal itu pun membuat Lucas dan Zoe terpaksa tinggal di rumah ibu Lucas. Sementara itu, kakak Lucas yaitu Jack satu-satunya orang yang normal di keluarganya, sehingga ia harus banting tulang agar bisa memenuhi biaya kebutuhan keluarganya. Jack saat ini bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah bioskop. No human element anymore. Setelah jam kerja selesai, Jack pun pulang dengan membawa makanan untuk Lucas dan ibunya. I said I'll fix it. Keesokan harinya, Jack bertemu dengan teman dekatnya bernama Liz di sebuah sekolah. Liz ini baru saja menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Oleh karena itu, Jack pun memberikan Liz sebuah hadiah berupa foto mesra mereka. I just hate pulling you into my family's drama. It's nothing too fancy. Meski mereka bisa dikatakan sangat dekat, tapi Jack hanya menganggap Liz sebagai teman dekat saja. Namun berbeda dengan Liz yang sebenarnya jatuh cinta kepada Jack. Lalu Jack mengajak Liz ke rumahnya karena Donna ingin merayakan hari ulang tahun Tessa yang ke-8.
Walaupun Tessa sudah dinyatakan menghilang di Dana 25 tahun yang lalu dan tubuhnya tidak ditemukan, tapi tetap saja Donna tidak terima atas menghilangnya Tessa. Oleh karena itu, setiap tahunnya Donna pasti merayakan hari ulang tahun Tessa yang ke-8. Tentu saja hal itu pun membuat Lucas menjadi sangat marah karena setiap tahunnya Donna selalu saja merayakan hari ulang tahun Tessa yang sudah jelas Tessa telah meninggal dunia. Bahkan Zoe yang ada di dekat Donna, ulang tahunnya tidak pernah dirayakan sama sekali. Karena merasa kesal, Lucas pun menghancurkan kue tersebut. We don't even celebrate our own birthdays. Oh, Tess, you're wrong. Akibat melakukan tindakan itu, Donna pun meminta Lucas dan Zoe untuk pergi meninggalkan tempat ini dan membawa semua barang-barang mereka. We can never have a nice get out. Keesokan paginya ketika Lucas berada di kamar mandi, tiba-tiba saja ia mengalami halusinasi akibat dirinya yang terlambat meminum obat. Halusinasi yang dialami oleh Lucas membuat Lucas tanpa sadar melukai tangannya. Bahkan ia melihat dirinya sendiri sudah tewas berada di dalam bathtub. Tiba-tiba Jack mendengar suara tembakan yang sangat keras berasal dari kamar mandi. Saat Jack mengeceknya, Jack merasa terkejut sekaligus bersedih melihat adiknya yaitu Lucas telah tewas bunuh diri. Jack juga melihat sebuah tulisan berada di cermin membentuk kata Nix. Setelah kematian Lucas, mayat Lucas pun dibawa ke sebuah gereja untuk didoakan agar arwah Lucas bisa tenang di alam sana. Here today, so that we. Jack, if there's anything you need. Yes, there's. I want to spread his ashes. Saat sesi doa telah usai, Zoe yang merupakan anak Lucas melihat sesosok makhluk berada di dekat Lucas. Zoe, it's okay. Setelah itu, mereka keluar dari tempat itu dan bertemu dengan Stevie yang merupakan istri Lucas sedang bersama kekasih barunya. Stevie mengucapkan belasungkawa terhadap kematian Lucas. Stevie juga meminta Jack menjaga anaknya untuk sementara waktu. So sorry about your brother, man. Where are you going? Hey, you think you can help me out a little? Come on. Setelah Jack dan keluarganya berada di rumah, Zoe pun turun ke ruang bawah tanah dan melihat 3 cap tangan. Jack menjelaskan bahwa cap tangan tersebut merupakan bekas cap tangan Jack, Lucas, dan Tessa yang mereka buat saat mereka masih kecil. Di sela-sela perbincangan, Zoe merasakan kehadiran sosok makhluk yang sedang bersama dengan mereka. Lalu Zoe bertanya pada Jack apakah Jack pernah mendengar suara-suara misterius, dikarenakan Zoe akhir-akhir ini sering mendengar suara-suara tersebut. Jack yang kebingungan mulai menenangkan dan memeluk Zoe yang terlihat ketakutan. I miss him too. Keesokan harinya, Jack pun pergi ke sebuah museum untuk bertemu dengan seorang pria bernama Idris yang merupakan kakak dari Donna. Idris pun bertanya bagaimana keadaan Donna. Jack pun menjelaskan bahwa Donna saat ini harus hidup dengan bergantung pada obat-obatan. Meski sudah mengkonsumsi obat-obatan selama bertahun-tahun, tapi tetap saja kondisi Donna tidak kunjung membaik. Idris meminta Jack untuk menjaga Donna dengan baik karena setelah meninggalnya Lucas, kemungkinan besar kondisi Donna akan semakin memburuk. She's my sister. That would be a real tragedy. Keesokan harinya, Jack, Liz, Donna, dan Zoe pergi ke Living Springs dengan membawa guci yang berisi abu dari jenazah Lucas. Di sana mereka rencananya akan membuang abu jenazah Lucas ke sungai. Namun ketika ingin mengambil guci itu, secara tiba-tiba guci itu menghilang secara misterius. Padahal mereka sangat yakin bahwa guci itu berada di dalam tas. Di antara mereka juga tidak ada yang mengambil guci tersebut. Jika guci tersebut tidak jatuh dan tidak diambil, lalu kemana menghilangnya guci itu? Seketika mereka pun sangat panik dan bingung. Mereka pun mulai berkeliling di sekitar sana hanya untuk mencari guci yang hilang. Sampai malam pun tiba, guci tersebut tak kunjung ditemukan. Pada akhirnya, Jack dan Liz berinisiatif untuk mencari gucinya di dalam mobil. Sementara Donna dan Zoe sedang beristirahat sejenak. Zoe pun bertanya pada Donna apakah Tessa menghilang di tempat ini. Donna pun langsung menjawab bahwa Tessa memang menghilang di daerah ini. Karena Donna saat rindu pada Tessa, Donna pun mengajak Zoe untuk menemaninya dalam mencari Tessa. Tindakan yang dilakukan Donna membuat Jack dan Liz khawatir kemana perginya mereka. Jack kemudian meminta Liz untuk mengambil senjata yang berada di dalam mobil, sementara Jack akan mencari keberadaan Donna dan Zoe.
Saat Liz mencari keberadaan senjata yang dimaksud oleh Jack, tiba-tiba saja sementara itu, Jack berhasil menemukan keberadaan Donna yang tergeletak di tanah. Jack mulai bertanya-tanya di mana Zoe berada. Karena Donna tak menjawab sepatah kata pun, Jack pun berkeliling untuk mencari Zoe. Setelah sekian lama berkeliling, akhirnya Jack menemukan sebuah kabin di tengah hutan. Jack memiliki firasat jika Zoe berada di dalam sana. Oleh karena itu, Jack menerobos kabin tersebut dan ternyata memang benar Zoe berada di tempat itu bersama seorang wanita misterius. Di sana, Jack merasa terkejut melihat tongkat baseball yang digunakannya untuk bermain sewaktu kecil dulu. Jack pun bertanya-tanya bagaimana bisa wanita itu menyimpan tongkat baseball tersebut. Jack yang sudah mengetahui bahwa ada yang janggal dengan kabin itu, langsung mengajak Zoe pergi. Akan tetapi, mereka tiba-tiba saja dihadang oleh sosok makhluk mengerikan. Jack meminta Zoe pergi ke mobil sementara dirinya akan menghalau sosok tersebut. Dalam pertarungan itu, Jack hampir saja terbunuh, tapi beruntungnya Liz datang tepat pada waktunya dan langsung menembak peluru mengarah ke sosok tersebut. Setelah kejadian itu, Jack pun membawa Donna ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Dokter menjelaskan jika Donna hanya mengalami dehidrasi saja. How's she doing? She saw a doctor? It was like 2 years ago. Keesokan harinya, Jack memberitahukan kondisi Donna pada Idris. Jack memiliki firasat jika ada sesuatu yang sedang mengincar keluarganya. Sejak kematian Tessa waktu itu, keluarga mereka secara perlahan seperti diteror oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Meski sudah menceritakan hal tersebut, Idris tidaklah percaya dengan yang namanya hal-hal mistis. Collapsed out in the woods. Malam harinya, Jack pergi menuju kamar Lucas untuk mencari bukti-bukti tentang keluarganya yang diteror oleh sesuatu. Hingga pada akhirnya, Jack menemukan beberapa kertas aneh yang dibuat oleh Lucas. Lalu secara mendadak, Jack mendengar suara teriakan dari arah kamar Zoe. Jack pun pergi ke atas untuk mencari tahu apa yang terjadi. Zoe menceritakan bahwa ibunya datang dengan gerak-geri yang aneh. Lalu ibunya pun pergi melewati jendela kamar tersebut. Zoe yang merasa khawatir dengan keadaan ibunya yaitu Stevie langsung meminta Jack untuk mengecek keadaan Stevie pada keesokan harinya. Let anything bad happen to you. Who took her? The monster from the... Your Uncle Jack. I love you too, Zoe. Esok harinya, Jack pergi untuk menemui Stevie. Namun hal tak terduga pun terjadi di mana Stevie telah tewas secara misterius. Melihat hal itu, Jack pergi menemui Liz. Jack kemudian mengeluarkan beberapa kertas aneh yang dibuat oleh Lucas yang ternyata membentuk sebuah teka-teki. Salah satu kalimat yang menarik perhatian Jack adalah kata Nix. Karena saat kematian Lucas, kata Nix juga muncul di cermin. Liz pun memberitahu Jack bahwa kata Nix berasal dari bahasa Jerman yang artinya tidak ada. Tidak ada yang dimaksud ini adalah kertas yang dibawa oleh Jack ternyata kosong alias tidak ada isinya. Padahal sebelumnya Jack sangat yakin pada kertas tersebut berisikan teka-teki yang mengarah kepada makhluk yang sudah meneror keluarganya. Tapi bagaimana bisa kertas itu tiba-tiba saja kosong? Karena bingung dengan apa yang terjadi, Jack pun memutuskan untuk pulang. Sesaat setelah kepergian Jack, Liz pun diganggu oleh sosok misterius. Sementara itu, Jack yang baru sampai di rumah mulai berbohong pada Zoe dengan mengatakan bahwa Stevie dalam keadaan baik-baik saja. Hal itu sengaja dilakukan oleh Jack agar Zoe tidak bersedih. Lalu Jack pergi ke ruang bawah tanah dan menghancurkan beton yang berisikan cap tangan Jack, Lucas, dan Tessa. Who does that belong to? Ternyata di dalam sana terdapat sebuah kotak yang berisikan foto-foto masa kecil Jack. Selain foto, Jack juga menemukan kamera dan rekaman yang pernah direkam oleh Jack sewaktu kecil dulu. He told me he was going to just... It's what we used when we were your age. Tak berselang lama datanglah Liz ke rumah Jack. Secara kebetulan Liz mampir ke rumahnya. Jack pun langsung memutar rekaman masa kecilnya, di mana di dalam rekaman itu memperlihatkan perjalanan yang dilakukan Jack bersama keluarganya dulu. Namun anehnya dalam salah satu adegan, Jack melihat Liz yang tewas bersimbah darah. Hanya Jack saja yang melihat adegan tersebut, sedangkan Liz sama sekali tidak melihatnya. Sadar jika ada keanehan yang menimpa keluarganya, Jack pun memutuskan untuk pergi menuju Living Springs untuk mencari tahu apa yang terjadi.
Sebelum pergi, Jack meminta Liz untuk menjaga Zoe. Stop! What? Careful. Please. Sesampai di Living Springs, Jack mengeluarkan sebuah kamera yang digunakannya dulu untuk merekam kembali seisi hutan tersebut. Di sana, Jack pun mendapat beberapa penglihatan tentang kematian Tessa, yang ternyata Tessa tewas akibat penunggu di danau tersebut. Di sini Jack melihat Tessa berlari dan melompat ke arah danau. Di saat itulah penunggu di danau itu menarik kaki Tessa sehingga membuat Tessa pun tenggelam. Richard dan Donna yang mendengar teriakan Tessa segera mencarinya ke danau. Richard dan Donna sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan Tessa, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Akibat Tessa yang tidak bisa ditemukan, membuat Donna terlarut dalam kesedihan hingga ia tidak sadar bahwa penunggu di tempat itu mulai merasuki tubuhnya. Donna yang sedang dirasuki secara perlahan mendekat ke arah Richard dengan membawa tongkat baseball. Tongkat tersebut digunakan oleh Donna untuk memukul Richard di bagian kepala hingga membuat Richard mengalami luka berat. Richard pun seketika tewas di tempat akibat kehabisan banyak darah. Dalam penglihatan tersebut, Jack bertemu dengan seorang wanita tua yang tinggal di kabin dekat danau. Wanita tersebut mulai menjelaskan bahwa dia adalah arwah yang menjaga danau tersebut dan menjaga makhluk yang tersegel di dalam danau itu bernama Nyx. Sejak dahulu kala, makhluk Nyx telah disegel di dalam danau tersebut karena dia telah mendatangkan malapetaka bagi orang-orang di sekitar. Hingga pada suatu hari, keluarga Jack datang ke area danau itu. Makhluk itu pun mulai memancing Tessa untuk masuk ke dalam danau. Sebelum Tessa masuk ke dalam sana, wanita itu telah memberi peringatan dan melarangnya untuk masuk ke dalam danau. Namun sayangnya Tessa tidak mendengar perkataan dari wanita itu, dan akhirnya dia pun menjadi tumbal bagi makhluk tersebut. Sesaat setelah Tessa tenggelam, Donna dan Richard nekat masuk ke dalam danau. Di dalam danau itulah makhluk itu masuk ke dalam tubuh Donna dan mulai merasukinya hingga saat ini. Setelah melihat penglihatan itu, Jack akhirnya tahu bahwa Richard meninggal akibat dibunuh oleh Donna yang sedang dirasuki oleh penunggu tempat itu yaitu Nyx. Lalu Jack kembali ke rumah dan segera menuju ruang bawah tanah. Di sana Jack menemukan ruangan rahasia yang selalu dikunci oleh Donna. Tanpa banyak basa-basi, Jack membuka gembok tersebut dan melihat beberapa barang berupa kasur, boneka milik Tessa, dan kursi. Di saat bersamaan muncullah Donna yang mendekat ke arah kasur dan menyebut nama Tessa. Sepertinya Donna ini masih tidak bisa menerima bahwa Tessa sudah meninggal. Lalu Donna mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan bahwa makhluk yang tinggal di dalam dirinya membutuhkan tumbal agar bisa tetap hidup. Makhluk itu sudah membunuh Lucas dan Stevie untuk bisa hidup. Saat ini makhluk tersebut akan membunuh Zoe. Tapi sebelum hal itu terjadi, Jack meminta Donna untuk melawan makhluk itu sekuat tenaga agar Donna tidak dikendalikan olehnya. Meskipun Donna berhasil mengambil alih tubuhnya untuk sebentar waktu, makhluk itu pasti akan mengambil alih tubuhnya lagi. Untuk mencegah hal itu, Donna meminta Jack untuk membawanya menuju Living Springs. Di sana, Donna berencana untuk mengakhiri semua ini dengan cara bunuh diri. Donna berpikir bahwa ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan agar makhluk yang ada di dalam tubuhnya tidak mengganggu keluarganya lagi. Sebelum berangkat, Donna meminta maaf pada Jack karena dirinya lah yang membuat keluarga ini menjadi hancur. Jack sebenarnya tidak ingin Donna bunuh diri, tapi jika Donna tidak bunuh diri, maka makhluk itu akan terus meneror keluarga mereka. Dengan terpaksa, Jack pun harus menerima keputusan ibunya yang ingin melakukan bunuh diri. I know the choice. Too late for you and Zoe. Setelah Donna meninggal, Jack pun pergi ke sebuah restoran untuk bertemu dengan Liz dan Zoe. Karena Zoe satu-satunya keluarga yang ia miliki saat ini, Jack pun berencana mengajak Zoe pergi ke tempat yang jauh dan memulai hidup mereka yang baru. Akan tetapi, terlihat dari raut wajah Zoe berubah menjadi sedih dan tidak ingin berpisah dengan Liz. Jika Zoe pergi dari kota itu, maka dia tidak akan bisa bertemu dengan Liz lagi. Melihat raut wajah Zoe, Jack pun mengurungkan niatnya untuk pergi jauh dan lebih memilih tinggal di rumah Liz untuk sementara waktu. Hal itu pun membuat Zoe pun menjadi senang kembali. Lalu Zoe memberitahukan Jack mengenai Gucci yang hilang yang ternyata sengaja disimpan oleh Zoe. Zoe mengungkapkan jika dirinya masih belum siap untuk berpamitan dengan ayahnya, dan oleh karena itu Zoe pun menyimpan abu ayahnya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah mohon maaf. Oke, see you next video guys.